Yang saya hormati para dosen Prodi Sistem Informasi beserta jajarannya, dan yang saya hormati serta banggakan para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Shalawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita kepada jalan yang penuh kedamaian dan keberkahan. Semoga dengan meneladani ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Para peserta webinar yang berbahagia, sebuah patah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rina Septiani selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sekali lagi kepada para peserta webinar bisa untuk menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah di-share di kolom chat. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sharing session kali ini. Sharing session alumni series Preparing for the Tech Job Market Skill Strategy for 2025 merupakan forum diskusi interaktif yang menghadirkan alumni sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman, wawasan, dan strategi dalam menghadapi tantangan pasar kerja di bidang teknologi. Di tengah pesatnya perkembangan industri digital saat ini, kebutuhan terhadap talenta teknologi semakin kompleks dan menuntut kesiapan dari segi keterampilan teknis maupun soft skills. Melalui sesi ini, harapannya peserta akan mendapatkan gambaran tentang keterampilan yang diprediksi akan sangat dibutuhkan pada tahun 2025, serta bagaimana mempersiapkan diri secara efektif agar mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Acara ini juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara alumni dan juga mahasiswa, serta mendorong terbentuknya komunitas pembelajar yang saling mendukung dalam pengembangan karir di sektor teknologi. Semoga acara ini dapat menambah wawasan kita semua dan memberikan semangat baru, khususnya bagi kita yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam dunia kerja yang kompetitif. Baik, langsung saja sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan oleh Kepala Program Studi Sistem Informasi. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, penyampaian materi oleh narasumber. Yang keenam, sesi tanya-jawab. Ketujuh, sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Para hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mirza Fakih. Kepadanya dipersilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Kalau bahasa gue bisa. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Mirza yang telah memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah sambutan. Mari kita simak penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Informasi, Ibu Dr. Quratul Aini STMT. Kepadanya saya persilahkan. Halo, suara saya apa terdengar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Yang terhormat dosen program studi Sistem Informasi UIN Jakarta maupun program studi yang lain, mahasiswa program studi Sistem Informasi ataupun mahasiswa di luar program studi Sistem Informasi, alumni maupun peserta umum lainnya, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya dalam sharing session alumni series yang pertama yang diselenggarakan oleh Prodi Sistem Informasi UIN Jakarta. Sharing session pertama ini bertema Preparing for the Tech Job Market Skill Strategy 2025 sebagai ajang meningkatkan insight atau wawasan skill dalam memenuhi pasar kerja teknologi. Narasumber hari ini merupakan alumni Prodi Sistem Informasi Angkatan 2011 dan mohon menjadi perhatian bagi peserta untuk bisa menyimak dan nanti akan berdiskusi dengan beliau bagaimana permintaan pasar kerja bidang teknologi saat ini. Jadi tidak berpanjang kalam lagi, kita akan persilakan narasumber kita ini bisa berbagi pengalaman dan juga pencerahannya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Quratul Aini yang telah menyampaikan sambutannya. Para hadirin yang saya hormati, setelah sambutan tadi, mari kita bersama-sama memohon keberkahan melalui doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Yasin, MKOM.
Kepada beliau, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya bagi kita semua bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima biqadri azumati dzatika fi kulli. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa mutaqabbal wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa ilal khairi qaribna wa anisyarri ba'idna wa hawaijna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Fatahu ya Alim iftah lana bi futuhil arifin. Ya Fatahu ya Alim iftah lana bi futuhil arifin. Balana ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Yasin telah memimpin doa. Para peserta webinar yang berbahagia, tibalah kita pada sesi inti acara ini. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Nurbojat Miko MKom, seorang dosen sekaligus akademisi yang telah banyak berkecimpung di bidang sistem informasi. Untuk memandu jalannya sesi pemaparan materi dan diskusi siang ini, kepada Bapak Dr. Nurbojat Miko MKom, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang pada saya untuk moderasikan ke acara sharing session ini ya, untuk lebih kepada karir ya, bagaimana karir kita setelah lulus SI ya, mungkin nanti ada pengalaman dari alumni kita yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, untuk kedepannya kita mau kemana gitu ya. Mungkin ini adalah pengalaman existing atau pengalaman yang ada, yang real ya dari lulusan kita sendiri ya. Dari ini nanti ke depan karir kita itu untuk ya mungkin jadi pilihan-pilihan ya bagi kita nanti untuk menuju ke karir kita ke depan. Mungkin Mas
Saiful Haq ya untuk ini kan suami kecelakaan itu apa mempresentasikan atau apa membawakan eh, untuk ininya eh, makalahnya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ya Prodi SI sudah mengundang saya. Apalagi saya baru dengar ternyata ini yang pertama, program SI yang pertama untuk alumni. Tadinya bilang santai saja. Ya, ya, ya santai Jadi saja, saya, santai, Santai. santai, tenang aja. jadi slide-nya juga baru selesai, nih, saya belum latihan. Mungkin nanti agak lupa-lupa saya. Oke, saya jadi ya tambah kangen temu banyak ini apa dosen-dosen. Iya, Ada Pak Yasin, dosen membi saya dulu. Oke, baik, saya langsung mulai ya. ya silakan. Oke, mungkin sebelumnya belum dijelaskan ya posisi saya sekarang. Jadi seperti yang tadi dijelaskan nama saya Saikul. Nah, saya kerja di perusahaan Thailand sebagai CTO. CTO itu seperti direktur IT, jadi ketua tim IT yang ada di perusahaan. Tadinya saya mengawali dari software engineer, terus belajar, terus dapat kecepatan, dapat kepercayaan oleh CEO untuk dia megang divisi IT di kantor. Jadi semoga pengalaman saya selama kerja di perusahaan Hang Rehab yang saya sekarang sedang kerja bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Mungkin ya nggak banyak. Tadinya saya mau saya tulis di presentasi ini, cuma akhirnya topiknya lompat-lompat. Setelah saya review dengan teman saya, presentasinya jadi tambah ruwet. Akhirnya nih direvisi lagi, banyak perubahan. Semoga saya nggak ini ya masih ingat ya presentasinya lancar. Oke, jadi saya pernah ketemu Bu Kuro beberapa kali di Malang. Ya, pernah juga bahas topik bagaimana apa ya pasar industri saat ini. Jadi ini agak kilas balik juga. Jadi aslinya buat teman-teman masuk sistem SI ya sudah berada di jalur yang tepat untuk masuk di pasar IT, industri IT. Jadi saya hari ini mau berbagi wawasan atau strategi biar adik-adik nanti pas melamar itu lebih stand out ininya, apa CV-nya, lamarannya. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kita mulai dari memahami apa kondisi saat ini. Jadi ini statistik dari tech job di luar di US ya, di top top company di sana kondisinya seperti ini saat ini. Di tahun 2022 setelah COVID malah naik. Lalu muncul AI di akhir 2023, akhirnya banyak layoff karena banyak perusahaan yakin bahwa AI akan membantu apa produktivitas kantor tanpa banyak karyawan mereka bisa apa, mengoptimalkan biaya dan ini juga saya lakukan di kantor. Dan oleh karena ada AI banyak layoff tapi tetap ada pertumbuhan hiring, cuma sekarang lebih ketat, lebih presisi. Orang HR itu recruiter lebih milih-milih. Kalau zaman dulu di 2022 mungkin para profesional yang punya pengalaman 2 tahun, 3 tahun gampang diterima. Cuma kalau sekarang ya lebih susah karena ada AI itu. Jadi ada pertimbangan kalau dari sisi manajemen. Kita mau nambah orang atau pakai AI. Oke, mungkin selanjutnya. Ini kalau dari sisi kualitas di Indo, saat ini saya belum nemu statistik ada berapa lowongan pertumbuhan atau penurunan di beberapa bulan terakhir yang secara apa ya, secara valid ya. Jadi seringnya cuma berita-berita tentang layoff, misalnya ada layoff dari Ruang Guru, dari Populix, dari Glints. Nah ini realita yang terjadi di Indonesia. Masih tech winter. Lalu kalau kita bandingkan
di zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi saya punya cerita di tahun 2017 pas saya di kantor itu ada kita nge-hire freelance web developer. Ya, dia ke kantor tuh seminggu mungkin 2 atau 1 kali ya. Jadi setiap ketemu saya harus jelasin lagi proyeknya itu seperti apa. Sampai akhirnya saya nemu bahwa ternyata dia pegang 5 proyek. Jadi setiap harinya dia pegang proyek yang berbeda dan pada akhirnya dia lupa apa yang dia kerjakan di hari kemarin-kemarin karena kebanyakan proyek. Jadi di tahun 2017, start 2017 itu persaingan masih sedikit. Gampang cari klien, cari kerjaan. Jika dibandingkan dengan saat ini, ya persaingan tambah ketat, tambah susah. Lalu selanjutnya mengenai masalah yang umum dihadapi para fresh graduate. Banyak yang lulus dengan nilai IPK yang bagus, merasa melakukan semuanya dengan benar, tapi ketika melamar seringkali nggak dapat respon dari HR. Mengapa ini terjadi? Satu, banyak yang pakai AI buat mereview. Bahkan saya sendiri juga pakai AI. Jadi misalnya ada lamaran 20, 50, 100 ya saya tinggal upload aja CV-nya. Nanti AI-nya tinggal mencocokkan antara CV dengan kebutuhan requirement job-nya. Jadi kalau di CV-nya nggak tertulis secara jelas, skill-nya itu apa ya, match nyerempet atau enggak lah minimal ya langsung otomatis dieliminasi sama AI-nya. Di skip. Ya udah saya skip. Karena saya sendiri juga banyak kerjaan. Jadi ya udah dari AI itu udah sebagai filter pertama karena banyak sekali pelamar di zaman sekarang ini, banyak sekali saingan. Lalu bagi kita, bagaimana kita bisa menghadapi tool AI yang dipakai untuk screening ini? Sebelumnya kita pahami dulu ini apa, mengapa banyak orang yang IPK-nya bagus tapi nggak diterima. Jadi ini saya kemarin hari Minggu ikut seminarnya Pak Bayu nge-share di grup alumni tentang kurikulum SI. Saya belajar bahwa kalau di SI itu fondasinya bagi para dosen tuh juga punya tugas mau bikin kurikulum bagaimana, mau bikin profil lulusan alumni yang seperti apa. Jadi kita sebagai mahasiswa SI punya fondasi 4 atau 5 hal berikut ya. Ada data, teknologi, development, dan ini domainnya sangat luas. Nggak bisa kita kuliah tapi langsung ahli banget di teknologi cuma kuliah 4 tahun ya. Mungkin dalam 1 semester cuma beberapa jam doang. Sedangkan teknologi sangat berkembang dengan cepat. Jadi kita harus inisiatif sendiri. Misalkan saya dulu pas kuliah diajarin Java sama bahasa C kalau nggak salah. Tapi saya lihat di luar negeri pakainya Ruby. Akhirnya saya inisiatif belajar Ruby. Jadi kenapa saya pilih Ruby? Karena waktu itu gajinya program Ruby sangat tinggi, karena fee sedikit. Saya cari kerjaan gampang. Jadi ya kita sebagai mahasiswa harus inisiatif. Jadi nggak cuma ngandelin dari kampus. Lalu tantangan selanjutnya adalah kompetisinya saat ini nggak cuma lokal, tapi ya internasional. Sekarang ini di kantor Ang Rihab, tim saya di seluruh Indonesia, ada di Jawa, di Sumatera, karena susah untuk cari engineer yang sesuai dengan kebutuhan di kantor. Bahkan ada yang dari Pakistan. Jadi kalau saya ngomong di LinkedIn, itu yang lamar dari ya Vietnam, Thailand, Malaysia, sekitar Asia Tenggara, macam-macam. Jadi nggak cuma Indonesia aja. Padahal saya prefernya Indonesia, jadi kalau komunikasi biar gampang. Nggak perlu kita translate, mikir baca apa yang mau solusinya, terus mikir masih translate dari solusi menjadi bahasa Inggris. Kadang nggak bisa ngomongnya. Jadi kalau bisa sama-sama Indonesia lebih enak. Tapi karena kembali lagi apa
karena di luar sana lebih bagus ya, akhirnya mau nggak mau menerima yang dari luar negeri, nggak cuma Indonesia saja. Lalu selanjutnya, oke, dan saat ini kantor-kantor nggak cuma melihat CV aja. Kalau dulu ya asal CV-nya kelihatan bagus, nilainya bagus, bisa masuk screening tahap pertama. Cuma kalau sekarang itu juga cek apakah pernah magang, apakah punya proyek sampingan. Jadi magang dan proyek sampingan itu nggak lagi apa ya nice to have atau nilai plus, tapi menjadi wajib. Soalnya perusahaan pengennya dengan persaingan yang sangat tinggi, banyak kandidat lain yang punya kualitas apa ya, mereka punya proyek sampingan yang bagus-bagus, bahkan magang berkali-kali. Kalau saya di UI dulu magangnya kan 1 kali, mungkin sekarang masih 1 kali. Kalau di saya yang ada yang magang dari Singapura, itu kalau lihat di CV-nya setiap tahun magang dia. Jadi nanti di CV-nya pengalamannya banyak, bagus lah. Ini apa, knowledge-nya melebar, gak cuma di satu hal. Ya kalau bisa teman-teman yang di UIN jangan cuma mengandalkan apa ya, sekedar melakukan magang karena kewajiban biar lulus. Kan kalau kewajiban dari kampus kan 1 kali magang pas semester 6 atau semester 7. Nah itu harusnya sebelum semester 6 coba aja magang-magang. Lalu apa lagi? Oke, selain tadi set project, bisa juga melakukan kontribusi ke open source. Mungkin teman-teman tahu GitHub, GitHub atau enggak, ini yang gambar gambar GitHub ini. Jadi kita sebagai engineer itu seperti Facebook atau Instagram, kita bisa showcase project kita di situ. Jadi sebagai recruiter, kita melihat GitHub profilnya, apakah aktif atau enggak, aktif berkontribusi atau enggak. Kalau GitHub-nya kosong, ya langsung di skip biasanya. Jadi saya ingin apa ya, bisa dikatakan bahwa tuntutan dari industri IT saat ini memang sangat besar buat setiap kandidat. Karena memang persaingan tambah sengit. Jadi kalau kita cuma biasa-biasa aja, ya tuh pasti susah nanti cari kerja. Dan jangan merasa cemas kalah bersaing, karena banyak yang merasa cemas juga mengenai kondisi saat ini. Tapi yang melewati juga banyak yang berhasil melewati. Oke, jadi selanjutnya saya akan ini share strategi buat kita masuk dunia kerja. Jadi kalau di kantor startup seperti saya, di kantor saya itu mencarinya yang bentuknya T seperti ini. T ini maksudnya yang di sini berarti dia punya pengetahuan yang lebar dan satu keahlian khusus, misalkan back end atau front end. Kalau bisa sampai P ini lebih bagus lagi. Bentar saya hapus ini. Jadi expected-nya ini kalau masuk startup. Kalau masuk startup Indonesia atau di mana-mana yang dicari T atau P. Kalau masuk enterprise masuknya yang I yang dicari. Cuma karena saya punya pengalaman cuma di startup ya, jadi saya Prodi ada share yang di sini kegiatan, aja. saya mau Ini maksudnya T-shape ini, misalkan teman-teman ahli di back end. Selain ahli di back end, harusnya juga bisa paham mengenai DevOps. Jadi, atau paham mengenai security. Jadi nggak cuma paham di satu hal aja. Nanti bisa jadi kalah saing dengan kandidat yang lain. Oke, strategi selanjutnya adalah digital footprint dan AI fluency. Ini maksudnya kita sebagai recruiter ngecek baik lagi ke yang tadi, yang di GitHub-nya atau lihat blognya, apakah sering nulis di blog, sharing-sharing tentang ilmu yang dipelajari,
Jadi nggak cuma lihat di CV aja. Untuk AI fluency ini maksudnya setiap apa ya interview itu nanti saya pasti nanya apakah pakai AI tools. Kalau jawabnya cuma pakai ChatGPT, pasti udah saya ini skip kandidatnya. Jadi harus lebih dari ChatGPT kalau sebagai engineer. Harus soalnya setiap harinya banyak AI tool yang lahir. Oke, ini contoh buat kandidat yang punya ini ya digital footprint yang bagus. Dia punya digital footprint bagus bukan karena profil GitHub-nya yang kelihatan seperti ini, cuma karena yang ini. Jadi di apa? Di sini terlihat dia aktif hampir setiap hari. Repo-nya juga punya banyak bintang. Dia aktif berkontribusi. Ini yang saya maksud dengan punya online presence yang bagus. Oh ya, orang ini masih ya kelahiran 99 dan dia sekarang kerja di kantor Eropa ini, kalau nggak US. Oke, strategi selanjutnya, misalkan tadi nggak bisa di GitHub, saya juga ngambil strategi ngambil sertifikat, misalkan AWS atau Kubernetes, Google Cloud, di mata Wired sangat menarik. Gam, apa ya, istilahnya langsung masuk di tahap bisa masuk ke interview langsung. Misalkan kita butuh ternyata kan punya skill Kubernetes itu di AWS ya otomatis yang mending hiring aja udah ilmunya udah punya tinggal behaviornya aja yang kita tes sama cocok atau enggaknya tentang apa permintaan gaji. Lalu mengenai yang ini maksudnya kandidat bisa lebih menonjol kalau pernah menjadi pembicara di seminar, misalkan seminar IT di kampus atau tingkat kota. Saya sendiri sering nge-hire pembicara yang misalkan saya hadir di suatu seminar, terus cocok sama pembicaranya, istilahnya ilmunya itu saya bisa dipakai, cocokin dengan masalah yang ada di kantor, ya udah saya hire ini pembicaranya, project freelance. Karena ya kalau jauh ini belum pernah sampai saya hire sebagai full time karena masih belum buka posisi full time dari pengalaman yang sudah saya alami ketika menghadiri suatu seminar. Jadi kalau buat teman-teman nih, kalau misalkan mau meningkatkan nilai CV-nya ya coba sertifikasi atau jadi speaker atau tadi yang benerin GitHub-nya. Oke, ya tiga ini. Ini kalau strategi diri saya. Banyakin apa project set projectnya, set projectnya, bisa dengan atau milih atau clone project open source, develop sendiri, bikin project yang mirip, bisa juga, atau ambil sertifikasi, atau aktif di komunitas. Oke, pada intinya ya kita harus mengadopsi growth mindset. Jadi terus terus belajar. Jika merasa bahasa Inggrisnya kurang, ya coba belajar bahasa Inggris ke Pare. Soalnya seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa kompetitornya nggak cuma orang Indonesia aja, bisa jadi orang luar kerja remote dari luar ngambil kerjaan Indonesia. Seperti yang saya kerjakan perusahaan Thailand tapi karyawannya orang Indonesia. Bahkan di tim saya sendiri ada yang sudah masuk kerja di hari sudah diterima tapi tetap ambil kursus bahasa Inggris. Jadi growth mindset seperti yang di kantor yang dicari. Kalau nggak punya growth mindset, nanti bisa saya ini biasanya saya kasih peringatan. Kalau tetap nggak mau berubah ya bisa jadi nanti diganti. Itu barusan untuk penjelasan ini, barusan yang interview preparation ini
punya cerita dulu pas masih kuliah, pengen magang di kantor IT di daerah Mampang mungkin. Sebelumnya saya udah sering garap project pas masih kuliah, tapi ketika melamar buat magang ini ditolak ke pas interview, gara-gara nggak bisa kerjakan tes 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 coding, bukan, belum coding sih, masih teka-teki. Jadi project yang ada di dunia nyata sama tes ketika interview biasanya berbeda. Jadi kita juga perlu menyiapkan diri buat interview. Misalkan kita sudah masuk tahap interview nanti. Oke, jadi ada tiga ini ya. Teman-teman nggak usah melakukan semuanya sekaligus, nanti malah burnout. Coba aja satu-satu. Nanti pada akhirnya kerasa bahwa skillnya sudah naik dan merasa apa, kalau sudah saatnya tahap interview nanti merasa sudah siap. Jadi bayangan aja, misalkan kita loh, oke, jadi bayangkan aja bagaimana karir kita nanti kalau kita menjadi orang yang seperti foto ini, yang punya yang apa ya, punya 5 sifat, yang proaktif, selalu belajar, selalu bikin sesuatu, nggak cuma belajar, building. Maksudnya building, dia bikin side project dan di share di blognya atau di Twitter, lalu juga aktif di komunitas dan siap untuk share global dengan skill bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kita sudah menjadi orang seperti ini, nggak perlu lagi merasa takut menghadapi apa, dunia kerja ya. Kita bisa terus memimpin. Soalnya kalau pasar dunia kerja pasti terus berubah, nanti ada lagi tools baru lagi. Ya, kita tetap harus proaktif, good mindset. Mungkin mungkin ya terakhir dari saya nih. Jadi nanti saya pengen tahu teman-teman nanti ceritain seperti apa. Apakah setelah setelah seminar ini tetap seperti biasanya atau berubah? Karena setiap langkah kecil yang kita ambil itu nanti jadi apa ya? Jadi suatu memiliki hasil. Misalkan setelah seminar ini, misalkan tanya ke alumni atau ke siapa, tanya punya ide project apa. Aku nggak tahu kalau selain dari teman-teman mengapa nggak ngambil satu project. Kalau dulu pas aku kuliah, banyak kan kalau setelah kuliah, setelah dari kelas turun di lantai, jadi bunderan di taman itu malah bahasnya naik gunung, bukan bahas project IT. Nggak tahu kalau sekarang di teman-teman bagaimana. Ya mungkin itu sih dari saya. Mungkin selanjutnya kembali ke Pak Nurbo. Terima Oke, kasih atas perhatiannya. baik. Terima kasih Mas Saiful Haq. Mungkin nanti kita diskusinya akan berkembang ya. Sebelum saya ini tadi saya baru dapat CV-nya, mungkin bisa saya share dulu kali ya Mas Saiful ya. Oke. CV-nya Mas Saiful. Oke, sebentar. Bentar ya, maaf. Sambil saya look ini ya. eh Kok belum nampil? Bentar. Oke.
Mas Saiful, mungkin saat ini sebagai CTO, ya dia memimpin satu apa perusahaan yang di Indonesia ya, yang berlink dengan Thailand, kemudian Perusahaan Thailand, Pak. iya perusahaan Thailand, ya perusahaan link dengan perusahaan Thailand gitu ya. Terus kemudian juga experience lain dia sebagai Henry Hub di 9 tahun ya 7 bulan di sebagai Chief Technology Officer. Terus kemudian juga eh, ter- ter- eh, sebagai full stack developer yang 2017 selama 1 tahun 5 bulan. Kemudian juga freelance full stack developer dia juga ya selama 2 tahun tahun 2015 sampai 2017 dan self-employed freelance full stack developer ya selama 4 tahun 2013 sampai 2017 ya. Terus kemudian dia di UIN ya research assistant tahun 2016 sampai 2017 ya. Terus civilization di course construction kit full stack engineer ya selama 6 bulan. Nah, itu kira-kira apa CV-nya Mas Saiful ya. Terus mungkin kita akan kalau saya punya pengalaman gini Mas Saiful ya. Kalau dulu saya ya mungkin lain generasi ya. Kalau generasi dulu memang apa saya stop dulu. Dulu generasi dulu mungkin banyak masih eh, ya web itu juga masih seperti ini Pak apa kayak kayak iklan aja. Jadi belum bisa transaksi di sana. Kita baru bisa melihat. Terus kalau mau transaksi ya ada nomor teleponnya di situ. Jadi persis kayak iklan nih, kalau webnya dulu. Jadi eh, kita kerja ya lamar masih manual gitu ya. Mungkin kalau sekarang sudah bantuan AI itu kan perkembangan-perkembangan yang eh, signifikan sekali gitu. Apalagi sekarang sudah kalau dulu mungkin kalau saya develop itu mungkin dalam satu kantor kita ada berapa orang yang programmingnya, yang urutan ya kayak waterfall persis lah gitu ya. Terus kemudian perkembangan-perkembangan sekarang sudah mulai global develop. Global develop itu sudah apa kita mengcoding itu bukan lagi bersamaan di dalam satu tempat, tapi kita udah bersamaan dalam eh, mungkin satu waktu aja ya, tapi satu waktu kemudian nanti beberapa orang bisa kita kumpul dalam satu Zoom seperti ini ya, gitu, atau dalam satu pertemuan sendiri. Nah, itu juga sudah berbagai tempat kita kan kayak kayak gini-gini kita udah berbagai tempat nih ada yang di macam-macam itu kan ya ada yang di Malang Mas Saiko saya di sini di UIN di ruang dosen ada yang tempat lain dan itu kan ketika kita berdevelop maka ada hal-hal lain seperti karakter culture yang berbeda gitu culture berbeda intelektual berbeda bermacam mungkin bisa perbedaan yang sangat signifikan nah itu kita perlu penyesuaian-penyesuaian nah, itu perlu apa keahlian dalam soft skill, artinya penyesuaian diri yang Hmm. cepat pun juga diperlukan gitu ya. Terus kemudian juga yang tadi dikatakan Pak Saiful ya, kemampuan kita juga harus diasah. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan yang sedang tren sekarang ini gitu ya. Kalau nggak kayak gitu, apa kita bisa ketinggalan. Saya lengah sedikit aja kadang-kadang, wah ada perkembangan yang saya nggak ikutin gitu ya. Mungkin itu banyak ya perkembangan-perkembangan yang kadang-kadang apa pekerjaan yang dulu ada hilang tapi diganti dengan pekerjaan yang
yang baru yang mungkin malah lebih fleksibel, lebih efektif, efisien gitu ya, nggak perlu harus pergi, nggak perlu harus ini, tapi menghasilkan yang lebih tinggi gitu. Dan pekerjaan itu mungkin variatifnya banyak. Mungkin itu ya, mungkin silakan teman-teman yang lain, apa mahasiswa atau teman yang lain yang mau berkontribusi untuk apa bertanya ataupun punya pengalaman lain, silakan. Nah, kan yang para peserta ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan di room chat ataupun mau di raise hand ya. Silakan Ya, di saja. raise hand, silakan. Mungkin saya mau nambahin ceritanya pengalamannya Pak Nurbo tadi. Pak Nurbo tadi cerita zaman dulu seperti itu. Iya. Terus sekarang yang 2025, sekarang ganti karyawannya nyuruh komputernya buat kerja sendiri. Iya, Kita betul, minta betul. komputernya bikin program tanpa fitur apa, ya kita cuma nge-review. Jadi Betul. ketika saya memperkenalkan tool ke tim saya, coba tool AI ini, nggak semuanya apa ya ngerespon. Sepertinya pada khawatir takut diganti sama komputer. Betul, Mas Eko. Nah, Banyak ya, peran, tapi sebenarnya banyak juga sebenarnya. Jadi gini, ada peran yang hilang, tapi sebenarnya banyak juga muncul peran-peran lain yang sebenarnya banyak juga yang lebih banyak variatifnya gitu. Nah, itu mungkin butuh kreativitas dan inovasi kita gitu loh sebenarnya. Gitu, ini Mas. kalau Jadi 10 maksudnya, tahun yang lalu ada role namanya kerjaan namanya product manager. Kalau sekarang namanya AI product manager. Ya, ya benar kata Pak Nur, ada yang baru, ada yang hilang, ada yang ya, hilang satu tembus 1000. Iya, betul. Betul. ini ada pertanyaan ini Pak Nurbo, silakan. Oke, ini udah pertanyaan dulu Hmm. yang diceritakan, diajarkan Java di kuliah, tapi belajar Ruby karena memprediksi tren di masa depan. Sekarang trennya apa-apa serba AI. Semua orang belajar jadi AI engineer. Apakah sebaiknya saya ikut belajar menjadi AI engineer juga, atau saya mencoba mencari tren masa depan yang saat ini peminatnya sedikit? Mungkin ada prediksi dari Bapak Saiful terkait demand engineer apa yang sekiranya 5 tahun ke depan meningkat. Itu Oke, monggo Pak Saiful. oke, ini jadi pertanyaan saya juga beberapa tahun yang lalu melihat perkembangan AI. Apakah saya harus berubah jadi role AI engineer? Cuma saya ada juga misalnya apa ya orang yang lebih jago dari saya di bidang back end development yang juga merasakan hal yang sama, bertanya-tanya apakah kita harus berubah. Nah, kalau misalkan saya sudah tadi kan saya menjelaskan ada skill yang huruf I, huruf T, huruf P, huruf P. Nah, kalau saya berubah itu sudah telat. Misalnya saya sudah punya skill set dalam di sini, ya kalau saya berubah apa ya? Itu harusnya saya berubahnya dari dulu ketika Bu Guru ngajarin apa? Machine Apa? learning, bukan machine learning dulu apa dulu? Dulu belum ada machine learning-nya. Iya, masih kayak Java linear setelahnya itu. Saya lupa. Cuma emang nggak kebayang dulu. Ini aslinya buat apa gitu kan? Baru kerasanya 10 tahun setelahnya. eh, Ibu untuk revisian dari Jadi satu kalau misalkan berubah ya nggak harus berubah total. Ya mungkin jadi nambah itu itu Ibu tadi yang langsung huruf P. Ibu Yang tadinya saya huruf T, mulai terus yang nggak punya skill AI ya nambah skill AI sedikit-sedikit. Sampai nanti ada permintaan besar dari apa? Dari kantor. Nanti biasanya otomatis berubah sih. Kalau misalkan kita role-nya tadinya bukan AI engineer, terus melamar di kantor lain posisi AI engineer, biasanya langsung ditolak. Mending kalau mau ini sangat bertahan, risikonya besar kalau berubah total dari yang tadinya bukan AI engineer terus jadi AI engineer, malah jadi junior lagi. Yang tadinya sudah senior, mungkin kalau nggak punya keluarga nggak apa-apa. Kalau punya keluarga misalkan udah tahu pengeluarannya sebulan berapa juta, nanti balik dari nol junior lagi kecil, ya nanti minus nanti. Nah, ini kan belum ini, masih junior ini. Jadi gimana ini Pak Saik ini? Mumpung belum berkeluarga ini. Oke.
Mungkin saya mau share ini ada apa list pekerjaan tren hari market 2025. Ini nggak saya masukkan ke slide karena mungkin meluas pembahasannya. Apa kelihatan nggak layar saya? Kelihatan. Ya, kelihatan. Ya. Jadi saya langganan pragmatic engineer nih kayak online. Ini berbayar kalau yang postingan yang ini. Jadi orang ini mantan karyawan Uber. Dia bikin apa ya? Dia bikin koran ini korannya dia koran elektronik. Kebetulan yang rilis Februari kemarin bahasnya tentang hearing market 2025. Nih kalau kantor yang awal dia carinya software engineer dan AI ML engineer dicari. Sebentar, saya salah jelasinnya. Jadi orang ini menginterview salah satu karyawan VC, apa investor. Jadi kalau apa sih ada core engineer ya yang paham di salah satu bahasa ini. Soalnya kalau pengalaman saya di kantor, nah misalkan ada karyawan yang saya minta ngerjakan fitur pakai AI, itu kan AI-nya nggak selalu 100% benar, bahkan berhalusinasi atau bahkan menciptakan suatu bug. Jadi perlu ada orang yang emang ahli di hal tersebut. Jadi pada akhirnya tetap nggak akan tergantikan sih orang yang ahli di suatu skill ini. Akhirnya dia harus melakukan review. Jadi AI fungsinya buat mengurangi pekerjaan aja. Nih kalau AI ML engineer ini masih cuma 10%. Jadi permintaan tingginya masih yang masing-masing ini. 50% backend engineer, 25% full stack, AI-nya 10%. Jadi kalau kita berubah tadinya misalkan Node.js, backend engineer yang pakai Node.js, yang tadinya 20% diterima di kantor, malah mengecil jadi 10%. Kalau sekarang ini ya masih sedikit kandidatnya. Ya coba aja kalau memang apa mau ganti. Ini kalau saya sendiri benar-benar hal yang sangat berbeda ya AI engineer sama yang pakai AI. AI engineer sama user yang pakai AI sama sekali berbeda. Jadi saya sekarang di kantor nerima anak magang untuk posisi AI engineer dan data analis. Selama Angrea berdiri di kantor saya belum pernah ada apa divisi AI sama data analis. Jadi saat ini saya baru belajar. Jadi kalau ada dua anak magang itu punya pertanyaan, saya sendiri nggak bisa jawab, meskipun sudah 10 tahun di bidang back end. Karena konsep data analis saya juga nggak ada sama sekali. Jadi tadi mengenai pertanyaan tadi, oh ya tadi pertanyaannya buat ini ya, kata Bu Kuro ya, masih baru lulus. Ya, ya bagus lah yang buat kedepannya ya pasti bisa dipakai. Cuma ya Adakah jangan kemungkinan jangan itu, jadi I, Pak tapi Said, pakai Pak yang T. Said, Kenapa? adakah kemungkinan AI and ML engineer itu bisa naik nggak persentasenya? Kalau yang naik itu malah di ini mungkin di perusahaan yang seperti OpenAI yang benar-benar core produknya adalah AI. Tapi kalau perusahaan kayak saya kan perusahaan e-commerce, perusahaan marketing kan produk aslinya bukan AI. Jadi AI lebih untuk membantu perusahaan bekerja lebih efisien. Jadi ya nggak terlalu AI sekali, nggak terlalu butuh tinggi. Bahkan saya sekarang di kantor masih satu tim AI engineer-nya. Yang banyak di tim ya masih yang programmer yang ini di atas ini, sampai ini, yang 25 sama 50% ini.
Jadi tergantung ininya, targetnya. Mau masuk di kantor yang seperti apa. Kalau masuk kantor yang benar-benar produknya AI, itu ya belajarnya sangat susah. Mungkin harus masuk S2 riset AI dulu, bisa dapat banyak ilmunya. Ya, betul. Ini, Makanya ini, mungkin saya tidak lebih dari apa? Nggak harus yang AI banget dia. Kalau asal perusahaan itu bisa berjalan efisien itu aja sih. Kalau kalau saya misalkan punya perusahaan yang bukan AI, yang bukan AI asli produknya. ya, Oke, mungkin ada pertanyaan lain. ya mungkin gini Mas Baik. Kalau saya di dalam mengajar algoritma sama sama apa pemrograman dasar lanjut, itu saya selalu nekanin Pak Mas Baik bahwa kalau dalam IT itu basic dasar skill kita adalah pemrograman. Satu aja kuasai bahasa program apapun, salah satu aja, terus kemudian database-nya, algoritmanya dikuatin. Hmm. Itu untuk pindah bahasa program apapun mudah gitu loh. Karena kita dasar logiknya udah kuat gitu loh. Iya. Nah, artinya kalau kita sudah punya dasar skill kuat, berarti ini juga mungkin menjawab teman-teman yang lain ya. Untuk apa menimba ilmu-ilmu yang lain mudah gitu ya, karena sesama IT gitu ya, itu mudah gitu. Artinya bisa menjadi sebagai penguat skill kita gitu ya. Misalnya tadi saya bahasa program udah lagi nggak perlu apa. Kalau dulu harus ngetik-ngetik begini, sekarang lewat AI dapat apa saya masukkan, saya tinggal merubah sesuai dengan kebutuhan, selesai cepat gitu, cepat mempersingkat efisiensi lagi. Dulu ngajar saya harus harus untuk ini codingnya begini loh, untuk ini. Sekarang saya enggak. Pokoknya saya minta yang begini-begini, saya konsepnya begini-begini, terus kemudian coba bikin sendiri. Banyak kok tools-tools yang ada di ini, bahasa program apa, saya ada berapa kelompok, berapa bahasa program beda-beda gitu ya. Pokoknya saya minta seperti ini, silahkan cari di Google, di YouTube, dimanapun, atau mau tanya teman, mau tanya, silahkan gitu kok. Yang penting minggu depan presentasiin. Kan gitu. Jadi mau coding dari mana silahkan, mau ngambil dari ini tinggal maunya saya kan tinggal nyesuaiin. Jadi nggak harus lagi apa mengajarkan bagaimana coding untuk nampilin Iya. gambar itu kayak gitu udah kelamaan itu nantinya. Nah itu akhirnya tapi memang berhasil saya bisa ya paling nggak itu motivasi itu harus kuat dan itu satu skill bahasa program harus kuasai betul-betul kuasai gitu loh. Nah untuk tambah yang lain sih silakan aja gitu. Mungkin ada lagi dimohon para peserta silakan. Oh udah. Sekarang gini, saya punya pengalaman pindah pindah Ada itu Pak skill. Nurbo Ah, pertanyaannya. ah. Enggak ini Bu apa peserta di sana. Yang Oh, ada atasnya. tuh. Oh Yang ya atas. atasnya ya. Oke, pertanyaan lagi itu AI itu kebanyakan berbayar dan agak Pricey. precise, pricey. Apakah saya harus merogoh kocek untuk mengeksplorasi AI tools? Mungkin ada rekomendasi dari Bapak Saiful. AI tools wajib digunakan sebagai software engineering selain GPT yang dianggap terlalu basic. Oke, silakan mungkin Oke. Pak Saiful. Kemarin yang saya bulan lalu pas hiring lowongan AI engineer, itu adalah satu pelamar dari kampus Malang sini. Dia riset asisten dosen di kampus. Dia bilangnya ahli machine learning. Ketika saya tanya pakai sudah pakai AI apa machine learning apa, ya ternyata dia masih belum karena nggak mampu beli. Ya ini kendala juga bagi para orang yang pengen ahli di bidang machine learning tapi nggak apa ya harus harus beli kan. Nah kalau sekarang agak berisi harus menggocek seharusnya itu. Jadi pas saya dulu kuliah di UIN tahun 2014 itu emailnya masih ya kita baru ada email UIN
jktac.id. Nah, gara-gara email itu kita bisa coba banyak software gratis, software yang berbayar jadi gratis. Misalkan ada GitHub for Student, itu itu bisa dapat software-software yang tadinya bayar bisa jadi gratis. Nah, kalau buat mahasiswa yang AI, coba dulu ya, mungkin nggak ada sih. Mungkin ya Gemini bisa. Jadi intinya bukan GPT-nya yang dikedepankan, tapi tools. Coba ya saya searching. Oke, misalkan computer vision. Nah, computer vision di sini ada suatu teknologi ya buat apa? Ya, biasanya dipakai buat convert gambar jadi satu teks. Di sini ada banyak tools, bisa dari PI. Kita tanya pas hiring udah pakai AI tools apa. Misalkan nyoba AI-nya Gemini buat computer vision itu juga bisa. Sebenarnya lebih ke studi kasusnya sih yang perlu kita share ketika di CV-nya. Kita udah pakai apa aja. Untuk yang saya maksud kan tadi kalau pakai ChatGPT, nah ChatGPT itu kan bukan ini ya, yang sangat umum buat end user. Kita harusnya lebih dalam lagi memakai API key-nya, memanfaatkan API key-nya Gemini atau OpenAI atau DeepSeek. Kalau yang tahu saya gratis ya Gemini. Ini gratis nih. Jadi buat teman-teman kalau misalkan nggak mau merogoh kocek ya pakai Gemini ini nggak apa-apa. Bisa dipraktekkan buat studi kasus yang macam-macam. Mungkin sudah jawab apa belum? Yang dengan apa tadi namanya Dimas Pratama. Ya, Dimas gimana, Dimas? Kalau saya mengambil pengalaman teman ya, gini, ada GPT yang gratis, AI yang gratis, ya, dia ambil, terus kemudian dia modif sendiri, kan di situ ada apa klausel dari si apa AI-nya dia itu bahwa mana aja yang bisa dihack, artinya dia rubah ininya AI-nya dia, tinggal dia ngelingkan ke API-API mana atau library-library mana yang bisa dia perluin, sehingga misalnya kalau kebutuhannya dia untuk penelitian, berarti dia linkkan dengan API di apa di IEEE, Springer dan sebagainya itu dia kumpulin. Jadinya dia manfaatin emang untuk penulisan paper, dan itu AI yang dia iniin jadi meningkat kualitasnya lebih tinggi gitu ya, karena dia akan menambahkan library-library. Itu akhirnya tergantung kreativitas kita juga akhirnya, walaupun kita apa gratisan tapi bisa kita tingkatkan gitu loh. Nah, itu butuh ini ya, istilahnya mahasiswa atau teman-teman mahasiswa ini bagaimana mengeksplor yang sudah ada itu menjadi berkualitas, yaitu kemampuan kita akhirnya ya. Oh, ini cara meningkatnya gimana nih? Oh, tambah library ini, tambah library, kayak gitu dong mungkin. Gitu. Oke. Ini Dimas tanya lagi Pak, balas itu Pak. AI Iya, tools sebagai software engineer. iya, betul. Nah Gimana ya, tuh? ya Gemini
biasanya sih dia kompatibel dengan apa ya, dengan banyak LLM yang lain. Ini contohnya bisa buat VS Code. Dia yang Rehab ya pakainya Copilot. Nggak tahu kompatibel apa enggak. Kalau dia yang Rehab pakainya Copilot, lalu Gemini sama akan Kubernetes. Mas Dimas nanya lagi, mungkin bisa sering AI tools yang digunakan di Hang Rehab. Oh, udah ya. Ya nih, misalkan manage infrastruktur pakai Gemini juga bisa. Dan soalnya tadi mau apa? Konteksnya mau yang murah, yang gratis ya Gemini ini dia bisa dipakai di banyak. Cuma kan minusnya Google nanti bisa pakai data kita. Iya. Jadi emang Google gratis tapi mau kita datanya dia. Jadi bisa dipakai di mana aja nih. Kalau dia Rehab, kalau ada code review di GitHub, nah itu kita pakai pakai AI juga. Misalkan di sini ya, ada orang yang nambahkan ini misalkan. Nah, kalau yang Rehab ini ada perubahan ini yang ngecek AI nanti. Setiap ada perubahan seperti ini, apakah benar apa enggak. Tadinya saya manual yang ngecek, tapi ini memakan waktu, akhirnya ya udah kita pakai AI. Jadi saya bisa mengerjakan yang lain. Ada di 3 tempat sih ya buat AI yang dipakai dari Rehab, bantu engineer sama bantu infra. Itu. Jadi memang dia Rehab targetnya dua apa ya 80% pakai AI. Jadi kalau bisa pakai AI sama CEO kita di approve kalau mau pakai tool AI. Ya, mungkin ada yang lain silakan. Mau raise hand silakan atau lewat chat. Mungkin saya coba gini juga ya, pengalaman saya dulu di profesional sebelum ini saya kan beralih berarti ini kan ya, beralih pindah gitu ya. Kalau saran saya sih gini, saya ketika satu perusahaan sudah 17 tahun, saya dulu networking dan software networking dan admin server di satu perusahaan media gitu ya. Terus kemudian udah 17 tahun kok perkembangannya saya mandek nih. Saya saya mencoba ke software engineering. Saya juga di pertengahan itu saya coba S2-nya software engineering, terus kemudian saya coba explore engineering, paling enggak saya bisa bahasa pemrograman gitu ya. Ternyata kan mengasihkan juga gitu ya. Terus kemudian eh, apa beralih ke dosen. Dosen menggeluti itu sambil sambil apa namanya. Nah, sekarang ini kan kemungkinan orang double job itu kan tinggi ya karena bisa dikerjakan dimanapun gitu ya. Ketika saya itu juga kan dulu ngerjain aplikasi-aplikasi juga sambil kerja ya, ngerjain software ya, malam ngerjain ya gitu ya. Nah itu kemungkinan. Nah nanti akhirnya akan memilih suatu saat akan memilih mana yang menjadi perkembangan selanjutnya. Jadi nggak langsung tiba-tiba kita keluar terus langsung ini enggak kita kayak ada Transisi. transisi dulu gitu ya, ada transisi. Mana nanti kemungkinan yang memungkinkan yang paling lebih berkembang ya sudah beralih saja gitu ya. Ya gitu akhirnya ke software engineering gitu. Mungkin itu ya ada satu transisi. Nah, transisi itu yang perlu kita cermati. Oke, mungkin ada lagi yang lain, silakan gitu ya. Maaf, Bu Puro kita nanti sampai jam berapa nih ya, Bu? Ya, ini kalau misalnya sudah nggak ada tanya jawab ya, bisa nanti kita
selesai juga, dan juga kita share nanti sertifikat untuk narasumber maupun untuk moderator gitu ya. Kemudian ada sesi dokumentasi foto bersama juga. Oke, mungkin sebelum kalau nggak ada lagi, mungkin sebelum terakhir saya cuman gini, ada kata-kata waktu pimpinan saya dulu di profesional itu, ketika dia keluar dia cuman pesannya gini, ingatlah kamu kalau kamu jalan di tempat secara nggak sadar bahwa kamu membodohi diri kamu sendiri. Artinya apa? Kita nggak boleh diam. Kita harus terus bergerak, gitu ya. Walaupun langkah kecil yang tadi dibilang Mas Saiful itu, langkah kecil itu bisa berakibat besar kemudian hari, gitu ya. Itu mungkin itu. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Saiful Haq yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga sangat inspiratif pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Bojatmiko yang telah memandu sesi diskusi dengan sangat baik. Sesi selanjutnya adalah foto bersama. Sebelumnya, para peserta bisa untuk mengisi link terlebih dahulu. Setelah itu bisa di-on-kan kameranya untuk sesi foto bersama. Oh, gimana? Baik, sebelumnya akan ada sesi foto penyerahan sertifikat kepada narasumber terlebih dahulu. Mau ditampilkan sih. Ya, terima kasih sudah di-share ya sertifikat penghargaan untuk narasumber hari ini, Bapak Muhammad Saiful Haq. Terima kasih. Semoga sukses, mohon diterima meskipun ini berupa file. Semoga berkah apa yang disampaikan hari ini bagi adik-adik yang ada di program studi sistem informasi. Amin. Terima kasih. Senang banget misi hari ini bisa berbagi dengan teman-teman MC. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Nurbo sebagai moderator sharing session yang pertama ini. Semoga nanti kita bisa bertemu dengan sharing session berikutnya dari para alumni kita ya, untuk bisa memberikan insight maupun wawasan baru bagi mahasiswa prodi sistem informasi. Ya, Terima kasih, mohon diterima ya Pak Nurbo. Terima kasih Bu Kaprodi. Terima kasih. Semoga berjalan lancar untuk session berikutnya. Oke, selanjutnya kita foto bersama seluruh peserta webinar. Ada Anggi ini 2017. Bisa dimulai. Saya hitung ya, tolong tunjukkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Jadi saya Slide ketiga. 1, 2, 3. disiplin ini
Nilainya Cukup. banyak. Baik, demikianlah rangkaian sharing session alumni series hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya acara ini. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan juga antusiasme dari seluruh peserta. Semoga sesi ini menjadi pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang dan siap menghadapi dunia kerja. Saya Rina Septiani selaku MC memohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas perhatian dan bisa Waalaikumsalam. join di sharing session pertama ini ya. Kita akan ketemu di sharing session berikutnya dari para alumni kita. Terima kasih semuanya.